Halo, pada video ini akan dibahas soal kisi difraksi untuk nomor 1 sampai nomor 5. Jadi ada 5 soal yang akan dibahas. Kita lihat soalnya nomor 1. Jika pada kisi difraksi yang memiliki 5.000 kisi per sentimeter disinarkan sebuah cahaya monokromatik tegak lurus terhadap kisi, berapakah panjang gelombang cahaya yang harus digunakan agar terang pertama terjadi pada sudut 13,5 derajat diukur dari terang pusat? Pada sudut berapakah terang kedua terjadi? Nah, pada kisi difraksi akan terjadi terang jika d sin theta sama dengan n lambda. Sehingga untuk terang pertama d sin theta sama dengan lambda karena n-nya sama dengan 1. Dari sini kita dapat dong lambdanya berapa? Ya, itu d sin theta. Tinggal kita substitusi nilai numeriknya, maka lambdanya sama dengan 1/5000 cm. 1/5000 cm di sana. Karena lebar celahnya 1/5000 cm sebab ada 5000 kisi per centimeter, dikali sinus 13,5 derajat. Jika diselesaikan, ini akan diperoleh 0,0467 kali 10 pangkat minus 3 cm. Atau jika dalam meter, 4,67 kali 10 pangkat minus 7 meter. Atau, jika mau dalam nanometer, ini sama dengan 467 nanometer. Selanjutnya, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya di sini, pada sudut berapakah terang kedua terjadi? Maka, terang kedua ini terjadi saat d sin theta sama dengan 2 lambda. N-nya sama dengan 2. Kita balik, biar jadi sinus theta doang, jadi 2 lambda per d, sehingga theta-nya sama dengan arcsinus 2 lambda per d. Kita substitusi nilai numeriknya, 2 dikali lambdanya dari pertanyaan pertama, 4,67 kali 10 pangkat minus 7 meter, dan D-nya sama dengan 1/5000 cm. Tapi kita ubah ke dalam meter, sehingga di sini menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 meter. Jika ini kita selesaikan perhitungannya, maka kita akan mendapatkan bahwa θ-nya sekitar 27,84 derajat. Selanjutnya, soal nomor 2. Seberkas cahaya monokromatik disinarkan pada sebuah kisi difraksi dengan arah tegak lurus kisi. Interferensi maksimum orde pertama teramati pada sudut 8,94 derajat, diukur dari terang pusat. Maka, pada sudut berapakah interferensi maksimum keempat terjadi? Jadi di sini ditanyakan terang keempat itu pada sudut berapa gitu. Nah, di sini terang pertamanya kan terjadi saat d sin theta sama dengan lambda. D sin theta sama dengan lambda, karena n-nya sama dengan 1. Maka terang keempat terjadi saat d sin theta 4, saya pakai indeks 1 dan 4 biar tidak bingung, sama dengan 4 lambda di sini. Karena n-nya sama dengan 4 untuk terang keempat. Nah, di sini, di soal ini tidak ada informasi d, lebar celah nggak ada. Dan lambda juga nggak ada panjang gelombang di soal ini. Sehingga dua variabel tersebut harus kita eliminasi. Bagaimana mengeliminasinya? Bisa kita dengan bagi persamaan yang terang pertama ini dengan persamaan terang keempat kita bagi. Sehingga d dengan lambdanya akan saling meniadakan. Seperti ini. D sinus theta 1 kan sama dengan lambda. D dibagi D sinus theta 4 sama dengan 4 lambda. Ini D bisa saling mencoret. Lambda juga bisa saling mencoret. Sehingga kita akan mendapatkan sinus theta 4 sama dengan 4 sinus theta 1. Kalau kita otak-atik dikit, theta 4-nya sama dengan arcsinus dari 4 kali sinus theta 1. Substitusi nilai numeriknya, maka kita akan mendapatkan nilai sekitar 38,43 derajat untuk terang keempat. Selanjutnya, soal nomor 3. Sebuah laser merah dengan panjang gelombang 632,8 nanometer disinarkan pada sebuah kisi difraksi. Terang pertama terjadi pada sudut 17,8 derajat diamati dari terang pusat. Pertanyaan yang A, berapakah jumlah kisi atau goresan pada setiap sentimeternya? Yang B, berapakah jumlah terang yang terjadi pada kasus ini? Jumlah terang berarti terangnya ada berapa kayak gitu ya total. Nah, untuk yang A, di sini jumlah kisi itu kan 1/D. Soalnya
Kalau jarak antar celahnya itu D, berarti jumlah kisinya adalah 1/D. Maka dari persamaan umum D sin theta sama dengan N lambda, N-nya sama dengan 1, karena di soal ini diketahuinya terang pertama, kita akan dapatkan 1/D-nya sama dengan, tinggal pindah ruas di sini, jadi sinus theta per lambda. Jika kita substitusi nilai numeriknya, sinus theta-nya di sini 17,8 derajat, dan lambdanya 632,8 kali 10 pangkat minus 7 cm. Kenapa dalam sentimeter? Karena di sini dimintanya setiap sentimeternya. Jika diselesaikan perhitungannya, kita akan mendapatkan jumlah kisinya sekitar 4.830 kisi per sentimeter. Ini untuk pertanyaan yang A. Kalau pertanyaan yang B, di sini jumlah terang maksimum kan terjadi saat sinus tetanya mendekati 1 atau sama dengan 1. Maka d sin theta sama dengan N lambda. Kita dapatkan bahwa N-nya sama dengan D per lambda karena sinus tetanya sama dengan 1. Jika disubstitusi, nilai D-nya 1/4830 karena jumlah kisinya 4830 cm. Di sini lambdanya kita ubah ke dalam cm juga. Jika diselesaikan, akan diperoleh nilai N sama dengan 3. Artinya, ada 3 terang di atas terang pusat. Di bawah terang pusat ada 3 juga. Sehingga jumlah terang yang terjadi pada kasus ini ada 7. 3 di atas terang pusat, 3 di bawah terang pusat, dan 1 terang pusat. Total terangnya ada 7 terang yang terjadi. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Berapakah jumlah goresan setiap sentimeter jika terang ketiga pada kisi difraksi teramati pada sudut 15 derajat untuk cahaya dengan panjang gelombang 620 nanometer? Nah, seperti soal sebelumnya, jumlah kisi itu 1/D. Maka D sin theta sama dengan N lambda ini untuk pola terang yang terjadi. Dari sini kita dapatkan 1/D-nya sama dengan sinus theta per N lambda. Jika kita substitusi nilai numeriknya, sinus tetanya 15 derajat, tetanya N-nya itu 3, karena terang ketiga lambdanya 620 kali 10 pangkat minus 7 cm. Kita ubah ke dalam cm, sehingga diperoleh sekitar 1391 kisi per cm. Atau kalau mau membulatkan ke atas, ini sekitar 1400 kisi per cm jika kita bulatkan ke atas. Untuk soal terakhir, soal nomor 5, pada sudut berapakah terang orde tertinggi teramati jika cahaya dengan panjang gelombang 633 nanometer disinarkan pada kisi yang memiliki 6500 goresan setiap sentimeter. Nah, di sini kita cari dulu ya, orde tertingginya kan terjadi pada saat sinus theta mendekati 1. Maka D sinus theta sama dengan N lambda. Diperoleh N-nya D per lambda karena sinus tetanya mendekati 1. Atau sama dengan 1 untuk maksimum. Kita substitusi nilai D-nya 1/6500 dan lambdanya 633 kali 10 pangkat minus 7 cm di sini satuannya ya. Yang ini cm, yang ini cm di atas cm-nya hilang, jadi nggak ada satuannya. Diperoleh N-nya sama dengan 2. Nah, artinya hanya ada 2 terang di atas terang pusat yang akan terjadi. Sudut yang akan terbentuknya, kita balikin lagi ke persamaan awal D sin theta sama dengan N lambda. Sehingga sinus tetanya sama dengan N lambda per D, dan tetanya arcsinus dari N lambda per D. Kita substitusi nilainya, N-nya 2, lambdanya 633 kali 10 pangkat minus 7, dibagi D-nya 1/6500 karena jumlah kisinya ada 6500. Jika kita selesaikan, akan diperoleh tetanya sama dengan 55,38 derajat. Tidak ada terang ketiga yang terbentuk, hanya ada terang kedua di atas terang pusat. Seperti itu untuk soal kisi difraksi ini. Selamat belajar. Terima kasih dan seperti biasa, salam semangat.